warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kela Zakira. Saya ingin membawakan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas dan Boto Ijo. Pada zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi, ingin rasanya memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Namun, Mbok Sarni hanya bisa pasrah dan diam dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, Mbok Sarni mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Saat hendak pulang, Mbok Sarni bertemu dengan Boto Ijo. "Hai Boto tua, di mana anak kamu? Aku sudah lama tidak memakan anak manusia," jawab Mbok Sarni sambil gemetar. "Boto Ijo, saya hidup sebatang kara dan saya tidak juga memiliki seorang anak. Sungguh, saya tidak berbohong." "Baiklah, seperti itu. Tanamlah biji mentimun ini. Lalu dalam 2 minggu, kamu akan memiliki seorang anak." "Benarkah itu, Boto Ijo? Apakah Boto Ijo akan memberiku seorang anak? Tapi ingat, ada syaratnya. Saat anak itu berumur 6 tahun, aku akan mengambilnya kembali dan memakannya. Pasti itu enak sekali. Hahaha." Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni mengambil biji mentimun itu, lalu membawanya pulang dan menanamnya di muka rumah. 2 minggu berlalu. Saat Mbok Sarni melihat ke kebun, ada dari salah satu mentimun itu yang sangat besar dan berwarna emas. Mbok Sarni mengambil mentimun itu. Lalu Mbok Sarni membawanya pulang ke rumah dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah mentimun itu dengan perlahan. Alangkah kagetnya Mbok Sarni ada melihat seorang bayi perempuan yang cantik. Lalu Mbok Sarni mengambil bayi itu dan menggendongnya dan menamainya Timun Mas. Kenapa aku namai Timun Mas? 6 tahun berlalu. Timun Mas menjadi anak yang riang dan gembira. Saat mereka bermain, "Timun Mas, Timun Mas, di mana kamu Timun Mas? Mbok mencarimu." Saat mereka bermain, pada saat itu Boto Ijo datang kembali dan menagih janji. "Hai Boto tua, di mana Timun Mas? Aku mengambil janji." "Ampun, Boto Ijo, Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah esok hari. Aku akan menyerahkan Timun Mas." "Baiklah, seperti itu. Aku akan mengambil Timun Mas esok hari." Pada saat malam, Mbok Sarni bermimpi bertemu dengan betapa. Betapa itu menyuruh Mbok Sarni menyiapkan bahan-bahan untuk Timun Mas. "Bawalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi." Lalu keesokan harinya, Mbok Sarni membawakan bahan-bahan itu dan memberikannya kepada Timun Mas. "Timun Mas, bawalah
Timun Mas. Saat kamu dikejar buta hijau, lemparlah satu persatu ini. Baiklah ibu, aku akan melemparnya satu persatu. Pada saat itu, boto hijau datang kembali dan mengejar Timun Mas. Timun Mas sudah berlari ke dalam hutan. Kemana kamu, Timun Mas? Kau jangan lari. Boto hijau mengejarku. Aku harus melemparkan biji mentimun ini. Ya. Lalu seketika menjadi buah-buah yang banyak dan lebat mentimun. Lalu boto hijau pada saat itu memakan mentimun-mentimun itu. Dan boto hijau kekenyangan. Sampai ia lupa Timun Mas sudah pergi. Takut. Boto hijau masih mengejarku. Aku harus melempar jarum. Ya, pada saat itu jarum itu menjadi bambu-bambu yang runcing dan tajam. Boto hijau kesusahan melewatinya dan kesakitan. Aduh, bambu-bambu ini sangat tajam dan runcing. Tapi aku tidak akan menyerah. Kemana kamu, Timun Mas? Lalu Timun Mas berlari sekencang-kencangnya. Boto hijau masih mengejarku. Aku harus melemparkan garam ini. Iya, lalu seketika garam itu menjadi lautan yang dalam dan luas. Boto hijau hampir tenggelam. Saat boto hijau hendak ke daratan, Timun Mas melempar terasi, dan terasi itu menjadi lava yang panas, dan boto hijau tenggelam dan mati di telan lava itu. Lalu Timun Mas pulang dengan gembira. Ibunya menyambut ia dengan gembira. Lalu mereka hidup bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.